Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Selamat Selamat pagi. pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa langsung Ibu pimpin. Berdoa dapat diakhiri. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik, Ibu. Baik, Ibu. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua, Ibu. Hadir semua, Ibu. Bagus, berarti semua sudah hadir ya. Sebelumnya, apakah anak-anak sudah sarapan pagi sebelum mengikuti pembelajaran? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke, bagus sekali ya. Jadi jangan lupa sebelum mengikuti pembelajaran, yaitu anak-anak mengkonsumsi ataupun sarapan pagi. Nah, pada hari ini kita akan pelajari yaitu mengenai alat-alat pernapasan pada manusia. Changing gases between the atmosphere and the body's cells is called respiration and involves several events, including breathing. As we zoom into the body, we can observe the respiratory system during gas exchange. Air passes through the alveolar sacs to the alveoli, where gas exchange occurs. In this cutaway view of an alveolar sac and its capillary bed, the process of gas exchange is easily observed. During inspiration, atmosphere air fills the alveoli and gas exchange occurs between the alveolar and capillary epithelia. Oxygen in inspired air is represented as a white gas. Carbon dioxide in expired air is represented as a blue gas. Notice the change in color in the red blood cells during gas exchange. Now, let's zoom into a higher magnification view of gas exchange at the respiratory membrane. Red blood cells in the capillary. Baik anak-anak, itu tadi video yang sudah Ibu tayangkan. Nah, jadi menurut anak-anak setelah penayangan video tersebut, apa yang dapat anak saksikan yaitu mengenai video tersebut. Mohon izin, Ibu. Oke, silahkan untuk Nak Febri. Jadi yang dapat saya simak dari video tersebut yaitu mengenai pertukaran gas antara atmosfer dan sel tubuh. Itu merupakan sistem respirasi dan melibatkan beberapa peristiwa saat kita bernafas, Ibu. Terima kasih ya Nak. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa saat kita beraktivitas, seperti contohnya misalnya kita pergi ke sekolah ataupun berpergian, pastinya kita yaitu pernah menghirup debu. Nah, kemudian Ibu akan bertanya, jadi saat debu tersebut masuk ke dalam hidung, apa yang berfungsi untuk menyaring udara kotor yang masuk melalui hidung? Ada yang bisa membantu Ibu? Mohon izin, Bu. Rambut kecil, Ibu, yang ada di hidung. Oke, betul sekali Nak Rina, terima kasih. Nah, selanjutnya saat untuk menangkap udara kotor yang lolos itu disebut dengan apa, Nak? Ada yang bisa? Selaput lendir, Ibu. Oke, bagus Nak, terima kasih. Jadi pada pertemuan kita pada hari ini kita akan mempelajari yaitu mengenai alat-alat pernapasan. Nah, adapun tujuan pada pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama nanti anak-anak diharapkan mengetahui apa saja yang termasuk dalam alat-alat pernapasan, kemudian juga beserta fungsi dari alat-alat pernapasan tersebut. Nah,
Sebelumnya, Ibu akan bertanya, ada yang bisa menyebutkan alat-alat pernapasan secara berurutan? Saya Ibu. Ibu, Nak Putri, silahkan Nak. Baik, jadi untuk alat pernafasan secara berurutan itu ada yang pertama melalui hidung, faring, laring, kemudian trakea, bronkus, dan terakhir itu pulma atau paru-paru, Ibu. Good, Nak Putri. Terima kasih, Nak. Baik, karena kemarin Ibu sudah mengirimkan tugas kelompok ya di grup WA kelas kita, jadi Ibu sudah membagi anak menjadi 2 kelompok. Adapun topik yang nanti anak diskusikan yaitu mengenai kelompok 1 yaitu fungsi trakea, kemudian bronkus dan pulmo. Mohon maaf Nak, itu kebalik, itu untuk kelompok 2, untuk kelompok 1 yaitu mengenai hidung, faring, dan laring. Jadi Ibu berikan waktu 3 menit untuk mengerjakan. Ibu persilahkan mengerjakan dari sekarang. Baik, karena waktu Ibu rasa sudah cukup, jadi Ibu akan meminta masing-masing perwakilan dari kelompok untuk memaparkan hasil diskusinya. Untuk anak-anak yang lain bisa memperhatikan mengenai pemaparan hasil diskusi dari kelompok yang nanti memaparkan. Ibu persilahkan. Mohon izin Ibu. Oke, Nak. Rina silahkan, Nak. Sebelumnya mohon maaf karena off kamera. Jadi saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi. Hidung berfungsi sebagai indera penciuman oleh sel-sel olfaktori yang terletak di bagian atas rongga hidung, yang berfungsi untuk mematikan kuman yang masuk bersama udara oleh leukosit yang terdapat di dalam selaput lendir mukosa. Faring merupakan rongga persimpangan antara jalan udara pernapasan. Laring berfungsi dalam pembentukan suara. Sekian dari saya, Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih, Nak. Dari pemaparan kelompok 1 sudah. Selanjutnya untuk kelompok 2, Ibu persilahkan. Mohon izin Ibu. Izin, Nak Gita. Sebelumnya mohon maaf mematikan kamera karena terkendala sinyal Ibu. Jadi trakea itu berfungsi sebagai tempat lewatnya udara, bronkus berperan sebagai cabang kanan dan kiri dari trakea, serta memiliki struktur yang sama dengan trakea. Bronkus sebelah kanan lebih pendek dan lebih besar daripada bronkus sebelah kiri. Dan pulmo berperan sebagai tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Sekian Ibu. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Baik, sebelum Ibu melanjutkan untuk kelompok 1 dan kelompok 2, apakah dari teman-teman ada yang ingin menanyakan terkait hasil diskusi yang disampaikan oleh kelompok 1 dan kelompok 2? Baik, jika tidak, jadi seperti yang sudah disampaikan ya oleh kelompok 1 dan kelompok 2, yaitu terkait fungsi-fungsi dari masing-masing pada alat-alat pernafasan. Jadi yang pertama yaitu hidung, yang merupakan alat pernafasan yang paling awal, yang dimana yaitu dilalui udara. Kemudian hidung ini juga merupakan piramida yang tersusun dari tulang keras, kemudian juga tulang rawan dan jaringan pada fibroareolar ini. Nah, kemudian juga faring yang merupakan salah satu rongga persimpangan yaitu antara jalan udara pernapasan, kemudian juga ada laring, kemudian juga trakea yang merupakan dari lanjutan dari laring yang dibentuk oleh 16 sampai dengan 20 cincin yang terdiri dari tulang-tulang seperti itu. Selanjutnya, nah misalnya anak-anak berada di tempat yang banyak debu seperti itu. Nah, kemudian saat menghirup udara yang kotor, anak-anak tidak perlu khawatir seperti itu. Nah, mengapa hal itu tidak perlu
anak khawatirkan seperti itu, apakah ada bagian dari alat pernapasan yang membantu untuk menyaring dari debu ataupun kotoran tersebut? Mohon izin Ibu, Oke, silahkan untuk Nak Siska. karena pada bagian rongga hidung, yaitu pada bagian kulit dalam rongga hidung memiliki rambut-rambut halus yang berguna untuk menyaring debu dan kotoran Ibu. Oke, bagus sekali Nak Siska, terima kasih. Selanjutnya Ibu ingin menjelaskan sedikit seperti yang kita ketahui, jadi paru-paru ini merupakan tempat pertukaran oksigen dan juga menjadi tempat salah satunya karbon dioksida. Nah, kemudian paru-paru ini terletak di dalam rongga dada, yaitu di kanan dan kiri jantung. Nah, apakah anak-anak tahu berapa paru-paru kiri dan paru-paru kanan kita ini memiliki lobus? Mohon izin Ibu. Inge, Nak Putri. Untuk paru-paru yang sebelah kanan itu memiliki 3 lobus, dan sedangkan untuk paru-paru sebelah kiri itu terdiri atas 2 lobus, Ibu. Inge, terima kasih Nak Putri. Jadi karena untuk waktu pembelajaran Ibu rasa sudah cukup. Sebelum Ibu mengakhiri, ada yang bersedia membantu Ibu untuk merangkum pembelajaran kita pada hari ini? Mohon izin Ibu. Silahkan Kak Febri. Baik Ibu, jadi pada pembelajaran hari ini yang kita pelajari mengenai alat-alat pernafasan manusia secara berurutan meliputi hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan pulmo. Hidung merupakan alat pernafasan paling awal yang dilalui udara. Hidung berbentuk piramida yang tersusun dari tulang keras, tulang rawan hyaline, dan jaringan fibroareolar. Nah, di dalam rongga hidung terdapat rambut kecil atau silia dan selamut lendir. Rambut kecil berguna untuk menyaring udara kotor yang masuk melalui hidung. Kemudian faring merupakan rongga persimpangan antara jalan udara pernafasan atau batang tenggorokan dan rongga hidung, dan jalan makanan atau esofagus. Nah, laring atau pangkal tenggorokan merupakan saluran udara dan berperan dalam pembentukan suara. Dalam laring terdapat selaput suara yang ketegangannya diatur oleh selaput otot sehingga dapat menghasilkan tinggi rendahnya nada suara yang diperlukan. Kemudian trakea atau batang tenggorokan berfungsi sebagai tempat lewatnya udara. Bronkus atau cabang batang tenggorokan merupakan cabang kanan dan kiri dari trakea, serta memiliki struktur yang sama dengan trakea. Kemudian pulmo atau paru-paru merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Sekian, Ibu. Terima kasih Nak Febri, sudah bagus untuk menyampaikan hasil kesimpulan pada pembelajaran kita pada hari ini. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran ini, Ibu akan memberikan tes esai kepada anak dan juga LKS sudah Ibu kirimkan di grup WA. Nanti anak-anak bisa mengerjakannya dan Ibu tunggu sampai nanti malam. Kemudian juga untuk pertemuan kita minggu depan, anak-anak tetap jaga kesehatan agar bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Jangan lupa belajar dan tetap jaga kesehatan. Karena kita awali dengan doa, jadi sebelum mengakhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa langsung Ibu pimpin, berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Sekian pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Terima kasih, Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih, Ibu. Baik, sekian penampilan dari saya. Apabila ada komentar dan masukan, saya persilahkan.
Mohon izin Restu. Nggih, Rina. Baik, jadi mohon izin untuk memberikan komentar atas penampilan Restu tadi. Secara keseluruhan tadi sudah bagus, Restu. Nah, jadi untuk waktu mungkin belum pas saya catat, tapi kira-kira sudah hampir 15 menit seperti itu. Namun belum sempat saya catat untuk waktunya. Nah, untuk penampilan Restu tadi, mengenai topik bahasan sistem pernapasan, Restu ya. Jadi sudah baik, namun di sini kan lebih menekankan pada keterampilan membuka dan menutup. Nah, mungkin di awal juga tadi sudah Restu menampilkan video sebagai bentuk untuk menarik perhatian siswa, itu sudah bagus. Terus Restu juga sudah mengaitkan dengan video dengan pembelajaran yang akan dibelajarkan Restu. Setelah itu dalam menutup pelajaran itu juga sudah baik, cuma mungkin perlu ditekankan lagi Restu, mungkin materi selanjutnya itu apa yang perlu anak-anak perhatikan dengan baik, seperti itu. Dan untuk tadi mungkin memang terkendala sinyal ya, tapi memang itu yang buat mungkin Restu agak blank atau gimana gitu. Sehingga mungkin nanti bisa diantisipasi lagi, sehingga tidak terjadi yang seperti itu lagi. Nah, untuk penampilan Restu, jika dari segi suara mungkin Restu memang bawaannya lembut gitu ya. Jadi kurang kalau untuk kita sebagai guru harus ada tegasnya di mana, lembutnya di mana gitu. Tapi mungkin memang Restu bawaannya lembut gitu ya. Mungkin itu juga perlu diperhatikan. Dan untuk dalam penyampaian materi sudah bagus Restu, cuma perlu dilatih lagi untuk penyampaian materi. Dalam penyampaian materi itu bisa dikurangi kata e-nya. Itu karena tadi lumayan juga banyak dan bukan cuma Restu saja, saya juga sering seperti itu. Mungkin bisa dilatih lagi public speaking-nya supaya kata e dalam penyampaian saat kita bicara itu bisa berkurang, karena itu juga lumayan mengganggu proses pelajaran gitu, Restu. Siswa juga menjadi agak bosan gitu mendengarnya kalau kebanyakan kata gitu. Itu juga perlu kita perhatikan jika ingin menyampaikan materi jika nanti menjadi seorang guru. Nah, terkait dengan keterampilan pada hari ini, pada yang Restu tampilkan tadi sudah bagus, hanya saja memang perlu dilatih dan dilatih lagi agar menjadi terbiasa nanti. Sekian saja dari saya, Restu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk masukannya dari Rina. Kemudian untuk teman-teman yang lain, apakah ada lagi? Cukup Restu. Baik, jika cukup, sekian dari saya. Terima kasih.